Alhamdulillah fi hadhil fursa al-qaimah nahnu nastati an naltaqiya fi nadwah iftiradiyah al-mujallid الثانية. أنا سوف أقدم مقالتي حول تطوير مهارة التفكير العليا في التعليم المفردات. أنا سوف أستخدم لغتين، لغة عربية ولغة Indonesia. Higher order of thinking skill atau disingkat HOT adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya tidak akan membahas ini secara mendalam karena di webinar yang pertama sudah disampaikan. Oke, next. Mafhumul mufrodat. Pengertian mufrodat. Al-mufrodatu هي حصيلة الكلمات والمعاني التي يعرفها الفرد في اللغة كما أنها تنمو وتطور مع الوقت. Saya mengambil beberapa definisi mufrodat. Ada juga mufrodat itu dalam bahasa kama arafna anal mufrodat hiya jam'un minal mufrodatun. Wa fi istilahi mufradatu hiya hasilatul kalimati wal ma'ani allati ya'rifuha al-fardu fil lughati kama annaha tanmu wa tatawwaru ma'al waqti. Mufradat juga dikenal sebagai vocabulary dalam bahasa Inggris, yaitu himpunan kata atau hazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Next. Nah, tujuan mempelajari mufrodat adalah yang pertama memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik melalui bahan bacaan atau bahan yang didengar. Melatih peserta didik untuk dapat melafalkan kosakata dengan baik dan benar, memahami makna kosakata baik secara leksikal maupun gramatikal, dan mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat atau kosakata ketika seseorang itu berekspresi baik secara lisan maupun tulisan, yang mana catatannya harus sesuai dengan konteks yang terjadi. Dalam pembahasan ini juga kita akan membahas tentang bagaimana mufrodat, pentingnya mufrodat itu. Next. Pentingnya mufrodat itu yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa mufrodat adalah kalau kita ingin memahami qiraah atau teks bacaan, maka kita harus mengetahui dulu mufrodatnya atau kosakatanya apa saja. Karena mufrodat atau kosakata itu sebagai fondasi atau dasar ketika kita ingin memahami suatu teks atau suatu qiraah atau suatu bacaan. Kemudian selain itu juga mufrodat itu bukan hanya di maharoh qiraah dibutuhkan, tapi juga sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan maharotul kalam. Ketika kita ingin berbicara, tentu kita harus mempunyai banyak kosakata dahulu supaya kita bisa berbicara dengan baik dan benar. Kemudian ketika kita ingin mendengar pun kita harus banyak menguasai mufrodatnya. Begitupun ketika kita ingin menulis, kita harus banyak menguasai mufrodat. Jadi mufrodat itu sangat penting karena sebagai jendela pembuka ketika kita ingin memahami bacaan, ketika kita ingin bisa berbicara dengan lancar, kemudian ketika kita ingin bisa mendengar istima dari natkul asli, kemudian ketika kita ingin menulis, membuat insa atau membuat tulisan lainnya. Kemudian mufrodat pun sangat penting karena sebagai penjelas kedudukan kata dalam kalimat. Kemudian mufrodat juga sebagai pembentuk struktur kalimat dan wacana serta penentu makna kontekstual. Jadi mengapa mufrodat itu penting? Karena mufrodat ini ketika kita ingin mempelajari maharotul arba'ah, maka kita harus menguasai dulu mufrodat. Kemudian ada berbagai jenis mufrodat atau kosakata. Next. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis kosakata itu ada beragam, ada yang bersifat reseptif, ada juga yang bersifat produktif. Jenis kosakata itu ada terbagi dua, ada kosakata secara lisan, ada kosakata bersifat tulis.
Kalau misalkan kosakata lisan itu diantaranya istima dan kalam, menyimak dan berbicara. Sedangkan kosakata tulis itu membaca dan menulis. Kemudian jenis kosakata pun dibagi kepada yang reseptif dan yang produktif, yang mana kita ketahui kalau misalkan reseptif itu menyimak dan membaca, yang tidak memerlukan banyak produktivitas kita, sedangkan kalau misalkan yang memproduksi, yang menghasilkan itu berbicara dan menulis, yaitu kalam dan kitabah. Oke, next. Selain jenis kosakata, ada juga hubungan keterampilan bahasa lisan dan tulisan. Bisa dilihat kalau misalkan yang hubungan yang di atas ini, ada kesadaran kata, kesadaran babel dan morfem, ada kesadaran fonem dan morfem. Ini merupakan kesadaran lisan. Sedangkan yang di bawah, yang dimulai dari konsep cetak, nama bentuk huruf, hubungan huruf dan bunyinya, ini adalah keterampilan bahasa tulisan. Dari keterampilan bahasa lisan dan tulisan ini ada hubungannya sama-sama setelah melalui hubungan huruf dan bunyi dan kesadaran fonem dan morfem akan menghasilkan potongan suku kata dalam kata. Jadi ketika kita mau berbicara atau kita mau menulis, nanti akan ketemu bahwa sama-sama menghasilkan potongan suku kata dalam kata dan pengenalan kata itu sendiri. Nantinya akan membuat kita bisa menggunakan kata itu secara otomatis ketika kita sudah melalui dua langkah ini, baik dari segi lisan ataupun tulisan. Oke, next. Nah, yang sekarang adalah dasar-dasar dari pembelajaran kosakata. Banyak sekali dasar-dasar pembelajaran kosakata ini. Di antaranya ada 6, tapi dari 6 ini sebetulnya yang paling banyak itu kepada bahwa bahasa itu adalah al-lughah arabiyah adadun ha'ilun lil mufradat. Lidzalik yajibu ikhtiyaru adadin muayyanin minal mufradati lita'limiha ala asasil ma'ayiri allati hadadaha khobara'u ta'lim lughah min ahamiha awalan as-suyu summa at-tawji summa qabiliyatul istid'a summa al-fasohah, summa irtibat bihajati darisina wa alimihim al-ma'rifi wa mustawahum al-umri wa ahamiyatuha al-itisoliyah. Thanian, la tadrusul mufradat maddah mustaqillah, bal tatadimmu bita'limil maharatil lugawiyah min ahamiha maharatul qira'ah. Summa al-kalimatul arabiyah qad yakunu laha aktsaru min ma'nan. Walidzalik yajibu tahdidul makna wifqan lisiyaqil ladzi tustakhdamu fil kalimat khususan lil mustawa al-ibtidai. Minal kalimatil arabiyyah la yumkinu fahmu maknaha illa biwad'iha fis siyaqi. Mislu hurufil jarri wa af'alus suru. Walidzalik yanbaghi an tadrusal mufradatu fis siyaqil jumal. Yajibu ayyadummu ta'limal mufradati al-marahil as-salat. Awalan al-ardu awit takdim, summa tadrib, summa takwim. Jadi dasar-dasar pembelajaran mufradat itu kita pertama harus menentukan mufradat mana yang akan dipelajari. Kemudian kita juga mengajarkan mufradat atau kosakata itu jangan sampai terpisah dengan maharatul qiraah. Jadi ketika kita ingin mengajarkan mahasiswa supaya bisa menguasai teks itu, bisa menguasai mufradat, maka kita mengajarkan mufradat itu harus selalu bersambung dengan qiraahnya. Jadi nanti ada gradasinya dimulai dari kata, kemudian kalimat, jumlah, kemudian dalam satu fakroh. Kemudian jangan mengajarkan kosakata itu, oh ya tadi udah. Kemudian ada juga kata-kata dalam bahasa Arab itu yang tidak mempunyai makna
tanpa ada unsur lainnya, tanpa ada situasi yang mendukungnya. Seperti misalkan huruf jar, misalkan hanya ada min atau ila atau ala, itu tidak bisa, tapi kita harus menyambungkannya dengan kata yang lain. Oke. Kemudian next, asalibu tadrisul mufradat ya nau'aini. Awalan asalib tawdihu ma'anil mufradat. Awalan hinama nahnu nurid an nuwaddihu ma'anil mufradat, nahnu wajib alaina al-ikhdar ainiha, thumma ibraju namudajiha, ibraju suratiha, tamsilul ma'na, tamsilud daur, dzikrul mutaradifat, dzikrul mutadodat, dzikru aslul kalimat, wa mustaqatiha, ta'rifu awsarhum ma'nal kalimat bil arabiyah, iraduha fi siyaki aw fi amsilatin muta'addidah, i'adatu qira'atil kalimat wa ta'adduduha fi siyakil jumlati fin nasil maqru, al-bahsu fil mu'jam. Jadi strategi dalam mengajarkan kosakata itu ada banyak. Yang pertama, ketika kita ingin menjelaskan makna dari kosakata itu sendiri, kita harus menstimulus siswa atau mahasiswa kita untuk melihat apa yang akan kosakata yang kita ingin tahu mereka supaya bisa memahami maknanya. Makanya kita harus memperlihatkan bentuknya seperti apa, kemudian kita berikan gambarnya, kemudian kita beritahukan bagaimana maknanya, kemudian kita sebutkan juga sinonimnya, samaan katanya, bisa juga kita sebutkan dengan antonimnya, kemudian kita juga bisa menyebutkan kalimat kata asalnya, kemudian derivasinya seperti apa, kemudian kita juga bisa memberikan pengertian atau penjelasan makna kata itu dengan menggunakan bahasa Arab. Dan kita menggunakan kata itu dalam konteks yang beragam. Jadi kalau misalkan ingin mengajarkan kosakata, jangan misalkan hanya dalam satu konteks, tapi di banyak konteks supaya para peserta didik memahami. Jadi dalam pembelajaran qiraah ini ada saya telah melakukan penelitian dan pembelajaran. Pertama saya ke madrasah waktu saya aktif di USAID, bahwa untuk mengajarkan kosakata itu ada cara yang mudah itu dengan menggunakan model prayer. Dengan model prayer ini kita menampilkan satu kata, kemudian kita meminta siswa untuk memberikan definisi katanya, fakta atau ciri-ciri, contoh atau bukan contoh. Kemudian bisa juga dengan menggunakan model tadribat haromiyah. Dari satu kata misalkan adrusu, kemudian meminta siswa atau mahasiswa untuk membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata, 3 kata sampai selanjutnya, seperti adrusu, adrusul lugatal arabiyah, adrusul lugatal arabiyah fi hijratil dirasa, adrusul lugatal arabiyah fi hijratil dirasa ma'a asdiqai, summa ma'a asdiqai fil ma'hadi sobahan au masaan, summa bijiddin wa nasatin. Dan kemudian ada juga model yang lain itu latihan pengembangan kosakata dengan model peta konsep. Kemudian ada juga latihan pengembangan kosakata dengan web sinonim atau web antonim. Jadi kita memaksimalkan fungsi web dan itu bisa sangat membantu. Jadi ketika misalkan mencari bukan hanya dari kamu saja, tapi kita menggunakan web. Baik. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.